Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1451. Kamu sudah banyak bicara, tapi kamu belum membuktikan bahwa obat ajaib itu palsu. Ji Rensuan berbicara lagi, menyela kesunyian adegan itu. Dia tampak sangat percaya diri, dan berkata lagi, juga, bukan saya yang mengusulkan uji coba obat tersebut. Anda tidak menjelaskan ini. Para penonton saling memandang lagi, dan bahkan memberikan beberapa komentar. Memang benar, Sandys lah yang pertama kali mengusulkan uji coba obat tersebut. Jika hal ini tidak dapat dijelaskan, orang tidak dapat yakin bahwa ramuan keabadian itu palsu. Tidak ada penjelasan untuk ini, kata Chen Feng tegas. Apa yang tampak tidak masuk akal bagi orang lain tampak normal baginya. Dia menyipitkan matanya dan berkata lagi, untuk beberapa hal, tidak perlu mencari tahu hubungan sebab akibat, seperti soal pengujian obat. Tidak bisakah Sandys mempunyai ide ini? Atau, dengan ini, apakah kamu berpikir bahwa kamu berkonspirasi dengan Ji Rensuan? Dia bertanya sebagai balasan, menghentikan semua orang di jalurnya. Sebenarnya, masalah ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Chen Feng kemudian berkata, awalnya, beberapa pemimpin klan besar penuh dengan keraguan tentang ramuan keabadian. Bagaimanapun, ini adalah ramuan keabadian. Masuk akal bagi seseorang untuk bersiap menguji obatnya terlebih dahulu. Tidak hanya kepala klan Sandys, tetapi juga dua kepala suku lainnya mungkin memiliki gagasan yang sama, tetapi mungkin berbeda dari metode yang digunakan oleh kepala klan Sandys. Sandys mengangguk dan menyetujui pernyataan Chen Feng. Zun Bu sedikit menundukkan kepalanya dan tidak membantah. Memang ramuan keabadian terlalu penting dan harus dicoba, kalau tidak bagaimana mereka bisa merasa nyaman. Meskipun Sandys tidak mengatakan apa-apa saat itu, mereka tetap ingin menyebutkan masalah ini. Namun setelah Sandys meminta Roman Roland untuk menguji obatnya, mereka menyembunyikan pikirannya. Melirik Ji Rensuan, Chen Feng berkata dengan percaya diri, sebenarnya, bahkan jika pemimpin klan Sandys tidak menyebutkan metode pengujian obatnya, Ji Rensuan akan mengungkitnya. Hanya saja pemimpin klan Sandy yang mengungkitnya pertama. Ini kebetulan. Ini menyelamatkan Ji Rensuan dari banyak masalah, dan menjadi lebih jelas lagi bahwa tes narkoba itu nyata. Banyak hal yang tampaknya sulit dijelaskan sebenarnya sangat sederhana dalam banyak kasus. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu tentang masalah ini. Kata-kata Ji Rensuan hampir menyetujui apa yang dikatakan Chen Feng. Namun ia masih enggan menyerah dan bertanya lagi, saat obat diuji, banyak orang yang hadir. Semua orang melihat pemandangan aneh guntur jatuh dari langit dan ribuan jimat bersinar terang. Apakah semua ini juga bohong? Akhirnya, poin kuncinya adalah Romain Roland, yang mengambil ramuan keabadian, benar-benar terlahir kembali. Apakah ini juga bohong? Alasan besar mengapa beberapa pemimpin klan percaya pada ramuan keabadian adalah karena kelahiran kembali Romain Roland. Semua gejala orang sekarat akan hilang, hal ini tidak dapat dijelaskan oleh sains. Ditambah dengan adegan aneh menelan obat, juga menumbangkan kognisi masyarakat. Sebenarnya tidak ada salahnya mempercayai ramuan keabadian. Sepertinya kamu bertekad untuk tidak menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Chen Feng tidak secara langsung menjelaskan masalah ini, tetapi menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu mengambil keluar pil merah dari pelukannya. Kecuali Sandys dan Tisef, semua orang terkejut saat melihat pil itu dengan jelas. Pil itu ternyata adalah ramuan keabadian. Ji Rensuan, kamu pasti sama terkejutnya dengan orang lain, mengapa ramuan keabadian tiba-tiba hilang satu. Chen Feng memegang ramuan keabadian dengan cahaya merah di antara 3 jari di tangan kanannya dan berkata kepada Ji Rensuan, ini itu tidak ada dalam rencanamu. Karena, aku meminum obat ini. Kejadian aneh melempar obat membuat masalah semakin membingungkan. Namun nyatanya, dia diam-diam meminum obat ajaib ini. Ji Rensuan yang tadinya tenang hingga saat ini, akhirnya berubah menjadi jelek. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan nada agak galak, jadi itu kamu, oke, kamu bermain sangat bagus. Banyak orang luar biasa yang menonton berseru. Hal yang paling aneh akhirnya ada jawabannya. Orang yang diam-diam mencuri ramuan keabadian sebenarnya adalah Chen Feng. Zun Bu di samping terkejut dan bertanya dengan kebingungan, Yang Mulia, bagaimana Anda mendapatkan ramuan keabadian? Menurut kelompok tentara bayaran penghancur dewa, belum ada yang menyentuh kotak obat ramuan keabadian. Di sana banyak orang yang hadir saat itu. Kepala dari 4 klan kekaisaran,
ditambah pengawal luar biasa masing-masing. Semua orang melihat ada 3 ramuan keabadian di dalam kotak. Hingga kemudian, ketika saya membuka kembali kotak itu, hanya tersisa 2. Sementara itu, kelompok tentara bayaran penghancur dewa selalu ada untuk menjaganya. Kecuali orang-orang dari kelompok tentara bayaran penghancur dewa berbohong, Chen Feng tidak memiliki kesempatan untuk meminum obat ajaib. Kepala Zungu, sudah mencapai titik ini dan Anda masih tidak mengerti apa yang terjadi. Chen Feng tidak menjelaskan, tetapi berkata sambil mencibir. Zungu ini sangat bodoh. Mata Ji Rensuan menyipit dan dia tiba-tiba menyadari, saya tahu, ketika Romain Roland hampir menghancurkan semua obat ajaib, Andalah yang melompat ke jembatan giok dan melindungi obat ajaib. Pada akhirnya, Andalah yang menutup kayu cendana merah kotak. Kamu. Saat aku menutup kotak itulah aku mencuri obat ajaib. Begitu dia mengatakan, ini, Zungu tiba-tiba menyadari. Orang-orang lainnya juga berbisik, pengertian. Memang benar, Chen Feng telah menemukan obat ajaib pada saat itu. Tetapi karena semua orang melihat Feng Chen menutup kotak itu, tidak ada kecurigaan. Obat ajaibnya hilang, dan semua orang fokus pada periode setelah menutup kotak itu. Ya, kamu benar. Chen Feng tersenyum dan mengangguk, saya telah belajar banyak keterampilan dari orang lain dalam hidup saya, termasuk beberapa keterampilan yang tidak ada di panggung. Saat itu, saya belajar banyak keterampilan dari yang lainnya. Di penjara Guantanamo, saya bertemu dengan seorang pencuri ulung dan belajar sepasang tangan cekatan darinya. Ketika saya menutup kotak kayu cendana merah, saya mencuri obat ajaib. Itu sangat mudah bagi saya. Melihat pegunungan dari jarak, ahli pemetik kunci, dan tangan pencuri, Del. Keterampilan yang tidak ada di meja ini menurutnya sangat praktis. Dia telah belajar banyak tentang keterampilan seperti ini. Tidak hanya itu, pada dasarnya setiap skill, yang satu lebih baik dari yang lain. Kebenaran masalah ini akhirnya terungkap. Orang-orang luar biasa yang hadir semuanya tersipu malu. Untungnya, mereka semua berada di alam yang luar biasa, dan mereka tidak menyadarinya sama sekali ketika seseorang mengambil obat ajaib tepat di depan mata mereka. Tuan Agung, mengapa Anda mencuri obatnya? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Zungu tiba-tiba berkata, saya mengerti, Tuan Agung juga mendambakan seni keabadian. Karena obat ajaib dihancurkan, dia takut dia tidak akan bisa membaginya, jadi dia mencurinya. 1. Bah. Chen Feng hampir meludahi wajah idiot ini. Zungu, si idiot ini, sangat bodoh. Tidak ada obat mujarab keabadian yang sebagus Jelly Bean. Dia berkata dengan marah, setidaknya, bahkan jika ketiga pil itu dibagi, kamu tidak akan bisa membaginya. Dilihat dari hubungan antara Ji Rensuan dan aku saat itu, menurutmu aku perlu mencuri obat? Zungu tiba-tiba terdiam, menahan wajah merahnya dan berhenti bicara. Memang kalau benar-benar dibagi, kemungkinan dia mendapat obatnya paling kecil. Dan Chen Feng adalah orang yang paling mungkin mendapatkan obat ajaib. Alasan mengapa saya mencuri obat ini adalah karena sejak awal, saya tidak percaya bahwa ada obat keabadian di dunia ini. Chen Feng kemudian menjelaskan, tujuan saya adalah mencuri satu dan mempelajarinya. Mari kita lihat apa rahasia yang disembunyikan oleh ramuan keabadian ini. Bab 1452. Soal ramuan kehidupan yang hilang akhirnya terungkap. Namun hasil ini masih sangat tidak terduga. Tetapi bagi Chen Feng, dia harus melakukan ini, dan dia harus melakukannya. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam ramuan keabadian hanya bisa diketahui dengan mengujinya sendiri. Selain itu, dia sudah merasa semuanya salah Ji Rensuan. Kemudian sesuatu yang tidak terduga harus diciptakan, sesuatu yang sangat tidak terduga sehingga Ji Rensuan sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi. Dengan cara ini, rubah tua ini mungkin mengungkap lebih banyak kekurangan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Chen Feng melanjutkan, setelah mencuri obat, saya dengan hati-hati mengingat semua yang terjadi di ruang makam, dan saya selalu merasa ada yang sangat aneh. Sepertinya ada tangan tak kasat mata yang mengendalikan segalanya. Dari kebetulan itu membuatku curiga. Yang pertama adalah pil yang secara tidak sengaja dirusak oleh Romain Roland. Saya sedang berpikir pada saat itu, mengapa kebetulan sekali pil itu awalnya genap, kenapa bisa salah satu dari 4 obat-obatan ajaib yang dialokasikan tiba-tiba dihancurkan. Bagaimana Romain Roland bisa begitu ceroboh tentang hal sepenting itu? Setelah memikirkannya, saya selalu merasa bahwa hasil ini agak terlalu aneh. Penonton juga jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Memang benar, seperti yang dikatakan Chen Feng, masalah ini agak aneh.
Jika satu pil tidak dimusnahkan dan masing-masing pemimpin klan meminumnya, tidak akan banyak konflik berikutnya. Saya memikirkannya sejak lama, dan akhirnya teringat strategi kuno kerajaan naga, yang disebut metode membunuh 3 tentara dengan 2 buah persik, dan kemudian saya memahami semuanya. Kata Chen Feng. 2 buah persik membunuh 3 tentara. Semua orang berbisik. Banyak orang tampaknya memahami hal ini dan menjelaskannya kepada orang-orang yang berada di pinggir lapangan. Selama penjelasannya, beberapa orang terus menunjukkan tanda-tanda pencerahan yang tiba-tiba. Mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia berkata dengan momentum yang besar, sebenarnya, kuburan, obat ajaib, Sufu, Del. Semuanya adalah strategi nyata dan palsu yang dirancang oleh Ji Rensuan. 2 buah persik membunuh 3 orang, memicu konflik, dan menuai manfaatnya. Dengan menggunakan metode yang sangat misterius, dia membuat beberapa pemimpin klan percaya pada ramuan keabadian, dan kemudian menggunakan ramuan keabadian untuk mengendalikan beberapa pemimpin klan dan menciptakan konflik. 4 pemimpin klan dan ketiganya ramuan ajaib awalnya dibagi rata. Saya mendapat 1, bagaimana cara mendistribusikannya. Kekuatan distribusi terakhir, atau pengontrolnya, jatuh ke tangan Ji Rensuan lagi. Untuk mendapatkan ramuan keabadian, beberapa pemimpin klan harus menyenangkan Ji Rensuan. Satu-satunya cara untuk menyenangkan adalah, sama seperti pemimpin klan Zungu, dia menyanjungmu dengan imbalan janji untuk memilih besok. Zungu, yang selalu menyanjungnya, tanpa sadar terbatuk dan berbalik. Chen Feng terlalu malas untuk berbicara dengannya dan melanjutkan, setelah merencanakan semua ini, Ji Rensuan hampir dapat dikatakan kokoh di posisi aliansi tertinggi pada hari kedua. Jadi, obat ajaib yang dihancurkan, itu juga Ji Trik Rensuan. Obat ajaib itu sebenarnya tidak dihancurkan oleh Romain Roland. Ji Rensuan sendirilah yang menghancurkan obat ajaib itu hanya untuk menciptakan kondisi bagi 2 buah persik untuk membunuh 3 orang. Saya tidak setuju dengan ini. Sama seperti Chen Feng membicarakannya. Sisi positifnya, Ji Rensuan menyela dan bertanya, semua orang melihatnya di awal. Romain Rolandlah yang secara tidak sengaja menghancurkan obat ajaib. Saya berdiri di gerbang batu. Apa hubungannya denganku? Tidak mengakuinya. Chen Feng mencibir dan berkata, tidak mengakui itu tidak berarti itu tidak terjadi. Buka saja telingamu dan dengarkan aku. Saat aku mengembalikan obat ajaib itu ke dalam kotak kayu cendana merah sebelumnya, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah akhirnya kembali ke kapal, dan kemudian aku mengerti kenapa aku merasakan ada yang tidak beres. Yang salah adalah kotak kayu cendana merah. Di Kerajaan Naga, penggunaan kayu cendana merah sudah ada sejak dinasti Han. Pada dinasti Qin sebelum dinasti Han, belum pernah digunakan. Tidak ada catatan penggunaan kayu cendana merah. Aneh. Bagaimana mungkin Sufu dari Qin dinasti memegang kotak kayu cendana merah yang bukan milik zamannya? Begitu hal ini dikatakan, semua orang tercengang hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini hanyalah sebuah celah besar. Jika ini benar, berarti cerita tentang ramuan kehidupan itu palsu. Wajah Ji Rensuan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berhenti membantah. Diam-diam dia kesal, dia tidak menyangka akan membuat kesalahan sebesar itu. Dengan senyuman di wajahnya, Chen Feng melanjutkan, kesalahan fatal ini membuatku yakin bahwa kaulah yang menipu orang tentang Sufu dan ramuan kehidupan. Tentu saja, alasan melakukan ini adalah karena kamu ada juga alasan yang kuat. Untuk menciptakan ilusi bahwa obat ajaib rusak secara tidak sengaja, Anda memasang mekanisme cerdas di dalam kotak cendana merah, yang dapat dikontrol dari jarak jauh untuk membuat kotak cendana merah sedikit berayun dan mengontrol mekanisme agar kotak obat ajaib terjatuh. Selama kamu memanfaatkan kesempatan ini, kamu dapat membuat orang berpikir bahwa Roman secara tidak sengaja menghancurkan obat ajaib itu. Sayang sekali, kotak kayu cendana merah itu memang antik, tapi tahunnya salah, yang mengungkap konspirasimu. Ji Rensuan masih diam, hampir menyetujui masalah ini. Baik Sandis maupun Tisef diam-diam mengagumi Chen Feng karena begitu pintar. Kini tampaknya bekerja sama dengan Chen Feng adalah pilihan yang tepat. Zungu bertanya dengan bingung, Yang Mulia, saya tidak mengerti mengapa Ji Rensuan tidak mengeluarkan 3 obat ajaib tadi, tetapi berusaha keras untuk bermain drama dengan obat yang rusak itu. Ini adalah pertanyaan yang cukup bagus. Chen Feng menjelaskan, ada 2 alasan untuk ini. Alasan pertama adalah jika kami mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada 3 obat ajaib, saya pikir Anda para pemimpin klan tidak akan punya cukup poin untuk menarik perhatian Anda. Alasan kedua adalah untuk menguji obatnya. Saya baru saja mengatakannya, jika bukan karena pemimpin Sandis,
jika Anda mengungkitnya terlebih dahulu, Jirensuan sendiri yang akan menguji obatnya di depan Anda. Jika Anda ingin menguji obatnya, Anda harus memiliki obat tambahan untuk dicoba. 3 atau 4 pil tidak akan berhasil. Bagaimana Anda bisa mencobanya karena Anda tidak punya cukup poin? Tetapi cobalah. Obat itu perlu, kalau tidak saya tidak akan bisa meyakinkan Anda tentang keaslian ramuan keabadian, jadi saya mendapat 5 pil, 1 lagi, dan 4 pil sisanya sudah cukup, jadi tidak satu menghentikan saya dari menguji obatnya. Karena kita telah memutuskan 5 pil, kita masih perlu menerapkan strategi membunuh 3 orang dengan 2 buah persik. Selain mencoba satu obat ajaib, kita harus menghancurkan yang lain. Untuk memenuhi syarat membunuh 3 orang dengan 2 buah persik. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Feng, Zungu akhirnya mengerti. Tapi semua orang terkejut saat mendengar rencana Jirensuan terlalu menakutkan. Satu demi satu, jika bukan karena Chen Feng, semua orang akan jatuh ke dalam perangkap. Chen gila, harus kukatakan, kamu benar-benar terlalu pintar. Jirensuan menghela nafas, sepertinya menyesalinya. Mengapa dia tidak menyingkirkan Chen Feng lebih awal, tetapi memilih menggunakan Chen Feng, pada akhirnya semua rencananya gagal. Sudah terlambat untuk menghela nafas sekarang. Sambil mencibir, Chen Feng melanjutkan, ketika rencananya berjalan lancar, kamu juga menghitung bahwa malam itu, pasti ada seseorang yang menginginkannya dan datang untuk mencuri obatnya. Jadi, kamu bahkan tidak menyembunyikan obat ajaibnya, tapi secara terbuka memberitahu semua orang bahwa obat ajaib itu ada di dalam kubur, dan hanya kelompok tentara bayaran penghancur dewa yang menjaganya. Meskipun kelompok tentara bayaran penghancur dewa sangat kuat, para pemimpin klan dengan penjaga mereka yang luar biasa masih sepenuhnya tidak menganggap serius kelompok tentara bayaran penghancur dewa. Perilakumu adalah memikat mereka untuk mencuri dan merampok. Tentu saja, tujuannya tetap tidak berubah. Tidak peduli siapa yang menginginimu, kamu sudah melakukannya. Lagi pula, kamu masih harus menggunakan obat ajaib untuk membuat perselisihan. Bab 1453. Expose plot Jirensuan satu per satu. Chen Feng bisa dikatakan berbicara dengan sepenuh hati. Dan semua orang yang hadir kaget dan berdebar-debar mendengarnya. Pertarungan antara dua orang ini seperti pertarungan antar dewa. Kamu sengaja memikat beberapa klan kekaisaran untuk mencurinya, tapi kamu sudah siap untuk mengakhirinya kapan saja. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar bisa mencuri obat ajaib itu. Kamu memperlakukan orang lain seperti monyet. Teriak Chen Feng, dan melanjutkan, saya harus mengatakan, angan-angan Anda sangat bagus. Setelah klan kekaisaran besar benar-benar mencuri obat tersebut dan ditangkap oleh Anda akan dapat berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan memanfaatkan kesempatan untuk mengendalikan semuanya. Tentu saja, malam itu, Patriark Zungu dan Patriark Tisef tidak bisa menahan diri dan mengirim orang untuk mengambil obat. Ketika dia mengatakan ini, seseorang segera menghela nafas. Zungu melirik ke belakang Feng Dian dan berkata dengan ragu, itu tidak benar. Bukankah keluarga suci juga ikut serta dalam mengambil obat? Feng Dian berulang kali menegaskan kepadaku bahwa malaikat suci muncul di koridor untuk membunuh Jenderal Laut dan Tyson. Dia masih sedikit marah, selalu merasa bahwa Chen Feng sepertinya melindungi keluarga suci. Bagaimanapun, Chen Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa konflik dengan keluarga suci adalah palsu. Padahal, kedua perusahaan diam-diam sudah menjalin kerja sama sejak lama. Kepala Zungu, apakah kamu tidak mengerti sekarang? Kematian Jenderal Laut dan Tyson adalah konspirasi Jirensuan, bukan perbuatan malaikat suci. Tujuan Jirensuan adalah untuk menciptakan perselisihan antara keluarga suci dan klan Kaisar Aogu. Sandis menjatuhkan tongkatnya ke tanah dan hampir muntah darah karena marah. Ini. Zungu langsung terdiam. Oke, izinkan saya memberitahu Anda. Chen Feng menyela mereka berdua dan menjelaskan, awalnya, saya sedikit bingung tentang ini. Lagi pula, ada dua saksi. Tapi kemudian, dikombinasikan dengan tujuan Jirensuan, saya baru saja memikirkannya. Saya baru saja mengatakan bahwa tujuan Jirensuan adalah untuk menciptakan konflik antara klan kekaisaran. Terus terang, ini adalah konflik antara klan kekaisaran suci dan klan kekaisaran Aogu. Kalimat ini, membuat Zungu tiba-tiba merasa malu. Nampaknya kalimat ini menghina klan Dewa Tula. Namun sepertinya tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Chen Feng melanjutkan, alasan mengapa saya yakin malaikat suci bukanlah pembunuhnya adalah karena tadi malam, saya berada di kapal keluarga suci, dan malaikat suci juga ada di kapal. Dia dan saya bahkan berpura-pura bertengkar. Ini aneh. Mungkinkah malaikat suci masih bisa dipisahkan?
Sebenarnya tidak begitu misterius. Alasannya sangat sederhana. Yang muncul di koridor adalah malaikat suci palsu. Sekali lagi, hal yang paling sulit untuk memahami seringkali memiliki jawaban yang lebih sederhana. Salah. Feng Dian berkata, tetapi saya dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah malaikat suci tanpa keraguan. Kamu benar. Chen Feng bertanya balik, tetapi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah itu terlihat seperti orang suci malaikat di luar? Apakah malaikat benar-benar malaikat suci? Kalimat ini agak membingungkan, dan Feng Dian sedikit bingung. Biarkan saya memberitahu Anda lebih jelas. Chen Feng berkata, topeng kulit manusia, teknik penyamaran, Del. Dapat mengubah penampilan seseorang. Jika Anda mengenal saya sedikit, Anda akan tahu bahwa saya sering menggunakan penyamaran. Saya pikir malaikat suci yang Anda lihat juga didasarkan pada prinsip ini. Feng Dian tiba-tiba mengerti dan mengangguk tanpa sadar. Chen Feng melanjutkan, tentu saja, spekulasi tidak dapat digunakan sebagai bukti. Alasan mengapa kami dapat memastikan hal ini adalah karena ada beberapa dasar. Dasar pertama, tentu saja, adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, karena saya malaikat suci yang selalu menjadi saksi di kapal. Dasar kedua adalah Jenderal Emas yang melarikan diri. Sejak dia mulai membunuh orang, bagaimana dia bisa membiarkan malaikat emas pergi begitu saja? Alasan mengapa malaikat emas itu bisa melarikan diri dengan sukses sebenarnya sengaja dilakukan oleh malaikat suci palsu. Lepaskan saja agar seseorang dapat membuktikan di masa depan bahwa malaikat sucilah yang membunuh Jenderal Laut dan Tyson. Dasar ketiga adalah bahwa hampir semua pertempuran yang luar biasa kekuatan klan kekaisaran berkumpul di sini, dan semua orang sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Keluarga suci tidak memiliki dua orang misterius yang memakai topeng. Dengan kata lain, malaikat suci telah muncul. Apakah perlu untuk dua anggota keluarga suci lainnya untuk menutupi wajah mereka? Semuanya hanya bisa dibuktikan. Orang-orang yang menyerang Jenderal Laut dan Tyson di koridor sebenarnya adalah bawahan Ji Rensuan yang berpura-pura menjadi orang yang sengaja ingin menyalahkan keluarga suci. Tujuannya adalah untuk menimbulkan perselisihan antara keluarga suci dan klan Aogu, dan setelah itu, memakan dua klan kekaisaran telah membuka jalan, yang merupakan langkah penting dalam membangun posisi tertinggi. Penjelasannya jelas, dan kekacauan di makam tadi malam akhirnya bisa dijelaskan sepenuhnya. Faktanya, Ji Rensuan berada di balik semua ini. Pintar, sangat pintar. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan. Saya melihat Ji Rensuan, memuji dan bertepuk tangan pada saat yang bersamaan. Wajahnya dipenuhi kekaguman yang tulus. Pada saat ini, tidak hanya Ji Rensuan, tetapi hampir semua orang yang hadir dikejutkan oleh kemampuan analitis Chen Feng yang menakutkan. Insiden rumit dan membingungkan tersebut diselesaikan oleh Chen Feng dengan cara yang kejam. Terima kasih atas pujian Anda. Chen Feng tidak sopan dan berkata dengan mata menyipit, setelah saya mencuri ramuan keabadian, di paruh kedua tadi malam, saya diam-diam bertemu dengan kepala Sendis dan kepala Tisef. Jika bukan karena ramuan keabadian di tanganku, akan sulit menyatukan keduanya. Pada akhirnya, kami bertiga menyaksikan Hippocrates memecahkan rahasia ramuan keabadian. Dewa pengobatan memang dewa pengobatan. Meskipun Romain Rolland tidak mendapatkan jawabannya secara fisik, dia memberikan hasil yang tepat setelah penelitian langsung tentang apa yang disebut ramuan keabadian. Ramuan keabadian yang omong kosong itu sebenarnya adalah sejenis obat. Racun yang mengembalikan ingatan. Racun ini dapat menstimulasi potensi fisik terakhir seseorang, membuat tubuh dalam keadaan bersemangat, dan bahkan menutupi semua penyakit di dalam tubuh. Tetapi setelah 3 atau 5 hari, itu akan menghabiskan seluruh energi seseorang dan mati total. Setelah mendengar penjelasan Chen Feng, terjadi diskusi hangat lagi. Ternyata yang disebut ramuan keabadian sebenarnya adalah racun seperti stimulan. Peras energi terakhir dari tubuh, menyebabkan orang mati setelah 3-5 hari kegembiraan. Apakah ini ramuan keabadian yang kuimpikan akhir-akhir ini? Gumam Zungu, wajahnya menjadi pucat. Kalau dipikir-pikir, saya merasa takut, jika saya benar-benar mendapatkan apa yang disebut ramuan keabadian, saya tidak akan bisa hidup selamanya, tetapi saya akan diracuni sampai mati. Bagaimanapun, dunia ini masih ilmiah. Obat apapun untuk keabadian hanyalah mimpi. Itu karena kamu terlalu rakus sehingga kamu tertipu oleh trik seperti itu. Pada akhirnya, Chen Feng, dengan sikap seorang pemenang, menegur beberapa kepala klan kekaisaran. Bab 1454. Tadi malam, Chen Feng menggunakan ramuan keabadian untuk dengan enggan membiarkan Sendis dan Tisef duduk bersama.
Jika bukan karena obat yang dicuri, mustahil bagi kedua leluhur yang sangat berkonflik ini untuk duduk dan berbicara. Pada akhirnya, mereka bertiga menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Hippocrates mengungkap rahasia ramuan keabadian selangkah demi selangkah. Ternyata yang disebut ramuan keabadian hanyalah racun yang membuat manusia kembali ke kejayaan aslinya. Setelah rahasia ramuan kehidupan terungkap, baik Sandys maupun Disif terkejut. Tanpa diduga, tokoh-tokoh tertinggi seperti mereka masih melakukan kesalahan tingkat rendah di tahun-tahun berikutnya. Dia benar-benar percaya akan keberadaan ramuan keabadian. Chen Feng kemudian menjelaskan kesalahpahaman antara malaikat suci yang membunuh Jenderal Laut dan Tyson melalui analisis dan kesaksiannya sendiri. Dia juga berjanji kepada Tisef bahwa selama aliansi tertinggi, pembunuh sebenarnya yang membunuh Jenderal Laut dan Tyson akan ditemukan. Pada titik ini, Tisef pada dasarnya mempercayai apa yang dikatakan Chen Feng. Faktanya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bahkan jika keluarga suci ingin mengambil obat pada saat itu, sama sekali tidak ada alasan untuk membunuh orang-orang dari klan Aogu. Faktanya, Tisef sendiri memiliki keraguan, namun dia lebih percaya pada mata Jenderal Golden dan ingin menggunakan masalah ini untuk menekan keluarga suci, jadi dia terus berpura-pura bingung. Tapi sekarang, sama sekali tidak ada cara untuk terus berpura-pura. Setelah itu, Tisef menyarankan agar mereka bertiga menyerang secara diam-diam di malam hari untuk mengalahkan Jiren Xuan. Selama Jiren Xuan dikalahkan, semuanya akan beres. Namun, Chen Feng keberatan dengan saran ini. Karena dia punya firasat samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Banyak detail yang belum dapat diklarifikasi, dan banyak hal yang arahnya belum dapat dikendalikan secara pasti. Misalnya, menurut rencana Jiren Xuan, dia pada akhirnya akan memprovokasi perang antara klan Kekaisaran Suci dan klan Kekaisaran Aogu. Kematian Jenderal Laut dan Tyson saja tidak cukup untuk membuat kedua keluarga benar-benar berperang. Lagi pula, begitu kedua angkatan laut melepaskan tembakan, itu akan menjadi peristiwa yang menghancurkan. Ini akan membuat kedua klan Kekaisaran menjadi sangat ketakutan. Kecuali Jiren Xuan memiliki rencana cadangan, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Tapi apa rencana cadangannya, saya tidak tahu. Contoh lainnya, siapakah dua badut yang direkrut oleh Jiren Xuan? Selain badut tersenyum dan badut menangis, apakah ada badut lainnya? Jika ini tidak digali, kami tidak dapat mengatakan bahwa kami telah menemukan latar belakang Jiren Xuan. Tunggu, masih banyak lagi yang seperti ini. Sedangkan untuk Chen Feng sendiri, Jiren Xuan masih memiliki terlalu banyak rahasia. Mengapa orang ini bisa hidup sampai usia lebih dari 150 tahun? Juga, mengapa orang ini terlihat sama dengan ayahnya? Dia belum mendapatkan jawabannya. Tentu saja, selain itu, ia juga memiliki tujuan akhir. Ini juga merupakan tujuan akhir dari kunjungan ke Pulau Luoshan ini. Itu adalah keinginan bersama Tian Lao, untuk menggunakan aliansi ini untuk mencapai tujuan menurunkan peringkat kekuasaan. Untuk mencapai tujuan ini, setidaknya aliansi tertinggi harus terus berlanjut. Jadi, dengan kata-kata cerdasnya, baik Sandys maupun Tisef sepakat untuk melanjutkan aliansi tertinggi. Dan selama pertemuan aliansi tertinggi di hari kedua, Jiren Xuan dicekik. Tapi kemudian, kita menghadapi masalah. Karena aliansi tertinggi akan terus berlanjut, siapa yang harus kita pilih? Chen Feng sebenarnya sangat meremehkan dan tidak tertarik pada posisi makhluk tertinggi. Namun baginya, hanya dengan naik ke posisi tertinggi dia dapat mengurangi kekuatannya dengan lebih baik. Meski itu membuatnya berkonflik, dia harus melakukannya. Jadi, dia mengajukan diri. Setelah beberapa pertimbangan, Sandys menyetujui masalah ini. Namun Tisef menjadi bersemangat untuk bersaing dan tidak mau menyerah. Karena aliansi tertinggi harus menandatangani perjanjian deklarasi, setelah ditandatangani, perjanjian tersebut akan mewakili keinginan para leluhur dari klan Kekaisaran Utama. Mengesampingkan masalah Jiren Xuan, siapapun yang menjadi yang tertinggi akan tetap mendapat banding dalam waktu singkat. Ketiganya pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan dan berpisah dengan cara yang buruk. Namun Chen Feng tidak khawatir, karena beberapa hal akan didorong oleh tren umum, dan akibatnya tidak dapat dihindari. Sama seperti pemungutan suara hari ini, Tisef tidak punya pilihan sama sekali. Pada akhirnya, lebih baik tidak memilih Jiren Xuan. Sekarang bagi Chen Feng, posisi tertinggi telah diamankan, dan Jiren Xuan telah mengelilinginya. Selama beberapa hal diterapkan, Jiren Xuan bisa dicekik dan semua perkelahian bisa diakhiri sepenuhnya. Setelah menegur beberapa pemimpin klan, Chen Feng menoleh ke Jiren Xuan dan berkata dengan sangat tenang, "Jiren Xuan,
masalahnya sudah sampai pada titik ini, Anda tidak punya pilihan lain. Setelah Anda menjelaskan beberapa masalah dengan jelas, saya akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Anda dengan tubuh yang lengkap. Ji Rensuan tertawa dan berkata, sepintar kamu, adakah yang tidak kamu mengerti? Katakan padaku dan biarkan aku mendengarnya. Sikap Ji Rensuan membuat Chen Feng sedikit tidak senang. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu Ji Rensuan? Mengapa kamu bisa hidup 152 tahun? Apa hubungan lelaki tua Chang Sui di puncak gunung salju Kunlun itu denganmu? Apakah kamu ada hubungannya dengan ayahku? Apa yang terjadi dengan laporan tes garis ayahku dan milikku? Mengapa kamu membantu Ji Yuanyang membunuh ayahku saat itu? Apakah kamu atau orang lain siapa yang berpura-pura menjadi malaikat suci tadi malam? Kamu yang melakukannya. Selain dua badut bertopeng ini, apakah ada orang lain di bawah-bawahanmu? Di mana cambuk ajaibmu? Bagaimana kamu akan memprovokasi perang antar keluarga suci dan klan Aogu di masa depan? Kata Chen dengan suara bingung. Orang gila mengajukan banyak pertanyaan berturut-turut, totalnya ada 10. Begitu banyak pertanyaan yang meyakinkannya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Namun, Ji Rensuan dikepung saat ini, dan dia yakin orang ini tidak bisa melarikan diri. Meskipun dikatakan bahwa Ji Rensuan tidak terkalahkan, dengan dia di sini dan dengan begitu banyak kekuatan tempur yang luar biasa, dia tidak percaya dia masih bisa mengalahkan Ji Rensuan. Kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Izinkan aku menjawab pertanyaan terakhirmu dulu. Tidak mudah bagi kedua keluarga untuk berperang. Selama satu angkatan laut memimpin dalam melancarkan serangan dan menembak, perang akan hancur dan tidak ada seorang pun bisa mengubahnya. Ji Rensuan tiba-tiba dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata dengan nada yang aneh. Ekspresi pihak lain membuat Chen Feng sedikit terkejut. Namun dia berkata, baru tadi malam, untuk mencegah hal ini, saya telah meminta kepala klan Sendis dan kepala klan Tisef untuk secara pribadi mengeluarkan perintah kepada Angkatan Laut Negara M dan Angkatan Laut Persatuan Domain O. Mereka tidak boleh melepaskan tembakan. Apa yang kamu katakan, sepertinya itu tidak akan menjadi kenyataan. Benarkah? Ji Rensuan masih tersenyum licik. Untuk beberapa alasan, punggung Chen Feng tiba-tiba terasa dingin, dan firasat yang sangat buruk muncul di hatinya. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Pada saat ini, orang-orang keluarga suci yang tertinggal di perahu berlari dan bergegas menuju kerumunan. Pria itu berkata dengan sangat cemas, Tuan Patriark, ada apa? Tuan Muda Senchi mengirim pesan penting. Angkatan Laut Negara M tiba-tiba meluncurkan beberapa rudal ke Angkatan Laut kita. Angkatan Laut gabungan kita tidak punya pilihan selain melawan. Apa? Sendis terkejut, dan mengetukkan tongkatnya ke tanah dengan tidak sabar, berteriak pada Tisef, Ketua Tisef, apa yang terjadi? Disivo melihat wajahnya. Dia berkata dengan bingung, tidak mungkin, tanpa saya perintah, tidak mungkin Angkatan Laut Negara M menembak lebih dulu. Anakku Sora telah menjadi komandan di tempat di kapal induk. Sementara keduanya berdebat, mata Chen Feng tertuju pada wajah Ji Rensuan. Dia memperhatikan bahwa sudut mulut Ji Rensuan memunculkan senyuman bangga. Bab 1455. Dari ekspresi Ji Rensuan, Chen Feng hampir yakin Ji Rensuan pasti melakukan ini. Namun yang aneh, bagaimana orang ini membiarkan Angkatan Laut Negara M memimpin melancarkan serangan. Perlu kalian ketahui kalau kali ini, selain Jenderal Joseph yang hadir, Komando Angkatan Laut Negara M juga dikuasai oleh putra Tisef, Sora. Tisef yang berada di Pulau Luoshen memegang kendali jarak jauh dan mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memahami bahwa Angkatan Laut Negara M memimpin penyerangan. Alhasil, situasi saat ini mendadak tidak optimis. Kedua angkatan laut itu sangat dekat satu sama lain, begitu mereka saling menembak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak peduli siapa yang menembak lebih dulu, selama satu keluarga menembak, keluarga lain pasti akan memilih untuk menolak. Perang ini tidak bisa dihindari. Dua pemimpin klan, tolong berhenti berdebat sekarang dan berikan perintah kepada angkatan laut masing-masing untuk menghentikan serangan tanpa syarat. Tidak peduli apa, hentikan serangannya dulu. Memikirkan hal ini, Chen Feng bergegas ke Sendis dan Tisef berteriak. Raungan ini langsung membangunkan mereka berdua. Cepat, kembali ke kapal. Semua peralatan komunikasi ada di kapal. Kedua pemimpin klan tidak lagi peduli pada Ji Rensuan saat ini. Mereka membawa orang-orang ke dermaga tepi pantai satu demi satu. Namun setelah mengambil beberapa langkah, terjadi keributan yang membuat semua orang lengah. Beberapa rudal terbang di udara dan mendarat di dermaga tanpa ragu-ragu. Ledakan.
Ledakan terus-menerus terdengar. Kapal-kapal yang diparkir di dermaga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tak hanya itu, gelombang kejut akibat ledakan dahsyat tersebut dengan cepat menghanyutkan pulau tersebut. Suara, ho! Gelombang udara yang mengerikan membalikkan segalanya di pulau itu hampir seketika. Pulau Luotian berguncang hebat. Platform Golden Supreme bahkan lebih berantakan. Sekelompok orang tergeletak terhuyung-huyung di tanah, mengeluarkan suara ratapan. Apa-apaan ini? Chen Feng menurunkan lengannya, menggelengkan kepalanya, dan kembali sadar. Lebih kuat darinya, dia juga dibuat bingung oleh gelombang kejut beberapa rudal tadi. Setelah sadar kembali, dia menatap kerumunan dengan tatapan membara. Segera diketahui bahwa Ji Rensuan dan dua bawahannya yang mengenakan topeng badut telah melarikan diri menuju istana. Aku sudah bilang padamu untuk lari. Dia berteriak dengan marah, dan aura teror yang tak tertandingi memancar dari tubuhnya. Warna kegelapan menutupi tubuhnya, dan suara auman naga yang menakutkan juga keluar dari tubuhnya. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit dan menginjak kakinya dengan keras. Dengan kemunculan hantu kucing yang aneh dan suram, ia mengejar Ji Rensuan dan yang lainnya. Kecepatan yang mengerikan mengaburkan sosok itu. Di bawah kecepatan pengejaran seperti itu, jarak antara dia dan Ji Rensuan semakin dekat. Saat dia hendak mengejarnya, badut menangis tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia berkata kepada Ji Rensuan dan badut tersenyum di sampingnya, "Kamu pergi dulu, aku akan menahannya." Ji Rensuan dan badut tersenyum tidak ragu sama sekali, dan langsung pergi, terus melarikan diri ke istana. Chen Feng, aku akhirnya menunggu kesempatan ini lagi. Kali ini, mungkin ini terakhir kalinya aku menantangmu. Badut yang menangis itu berdiri di tempat dan mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya. Membuka kotaknya, ada jarum besi yang padat di dalamnya. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan jarum besi di dalam kotak tiba-tiba melayang di udara. Jarum besi padat terbang di udara dan membentuk sungai, dengan suara desir, mereka bergegas menuju Chen Feng, yang bergegas ke arahnya. Spinning Sky Break. Chen Feng, yang sedang berlari sangat cepat, melihat jarum besi datang dan mengayunkan tangan kanannya, mengayunkan pisau putih. Kemudian dia memutar pinggangnya dengan gerakan berlebihan, dan saat dia melompat ke udara, tubuhnya berputar dengan keras. Memegang pisau di tangan kanannya, dia berputar dan menciptakan badai yang dahsyat. Badai itu diarahkan dengan bilah putih, dan semua jarum besi yang tebal memantul dengan suara gemerincing. Jarum besi yang memantul dengan cepat kembali ke badut yang menangis tanpa mendarat. Seperti tembok, itu melindungi badut menangis. Setelah menerobos serangan lawan, Chen Feng mendarat di tanah tanpa cedera. Menghadapi badut menangis yang mengendalikan jarum besi, dia berkata dengan penyesalan dan kekecewaan, "Edibar, saat ini, apakah kamu masih ingin menyembunyikan warna aslimu? Masalahnya sudah sampai di sini, sebenarnya tidak perlu sembunyikan apapun." Lama tidak bertemu. Badut menangis perlahan melepas topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Benar saja, orang tersebut adalah Edibar. Ketika saya pertama kali bertemu Anda di makam, saya kira-kira menebak bahwa Anda adalah Edibar. Ini benar-benar tebakan yang menyedihkan. Saya tidak percaya Anda benar-benar beralih ke Ji Rensuan. Nada bicara Chen Feng tidak bisa menyembunyikannya kekecewaan. Saat berada di dalam makam, saya selalu merasa badut menangis ini terlihat sangat familiar. Setelah diidentifikasi dengan cermat, saya menemukan bahwa sosok itu sangat mirip dengan Edibar. Jadi dia menggunakan kemampuannya untuk melihat gunung melalui pakaian dan menemukan sebuah kotak besi tersembunyi di dada pihak lain. Pada saat itu, dia merasa ragu. Peralatan yang digunakan Edibar untuk menyimpan jarum besi adalah kotak besi dengan ukuran sebesar itu. Hal ini membuatnya semakin yakin dengan identitas Edibar. Oleh karena itu, ketika badut menangis pergi, dia akan bertanya kepada orang lain apakah itu seseorang yang dia kenal. Edibar tidak menjawab saat itu, namun sikap diamnya hanya membuktikan kecurigaannya. Identitas Edibar akhirnya terkonfirmasi tadi malam. Setelah mendapatkan kepercayaan Tisifu, dia bertanya kepada Jenderal Emas secara detail tentang pembunuhan di koridor dan malaikat suci. Saya mengetahui dari Jenderal Emas bahwa seseorang di jalan rahasia menggunakan teknik rahasia mengendalikan jarum besi. Sejak itu, pada dasarnya telah dipastikan bahwa badut menangis yang direkrut oleh Ji Rensuan adalah Edibar. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa mengendalikan jarum besi kecuali Edibar. Edibar acuh tak acuh dan menjelaskan kepada Chen Feng, beberapa hari yang lalu, Ji Rensuan seorang diri merebut markas Dark Abyss. Saya berada di pangkalan pada saat itu dan dikalahkan oleh Ji Rensuan. Awalnya,
Saya juga menyimpan milik saya sikap. Kesetiaan Lord Overlord, bagaimanapun juga, Lord Overlord adalah orang yang paling saya kagumi di dunia. Tapi segera, saya terkesan dengan kekuatan tempur kuat yang ditunjukkan oleh Jiren Xuan. Jiren Xuan terlalu kuat itu sangat keterlaluan dan sangat kuat sehingga saya sangat terkejut dan ketakutan. Kejutan dan ketakutan semacam itu melampaui Tuan Guru. Setelah menemukan kekuatan magnet saya, Jiren Xuan mengulurkan ranting zaitun kepada saya dan berjanji bahwa saya menjadi lebih kuat. Jadi, saya setuju. Mungkin untuk bertahan hidup, mungkin karena pengakuan Jiren Xuan, singkatnya, saya menjadi bawahan Jiren Xuan. Setelah mendengarkan cerita Edibar, Chen Feng hanya bisa mengerutkan kening. Sepertinya Edibar tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi dia masih sedikit marah dan berkata, sepertinya kamu harus berdiri di sisi yang berlawanan denganku. Edibar tidak bergeming, tapi berkata, kamu tahu aku, dalam hidupku, aku hanya mengenali yang kuat. Kamu kepada Tuan Guru, dan kemudian kepada Jiren Xuan, itu tidak pernah berubah. Dan aku selalu memiliki satu keinginan dalam hidupku, yaitu mengalahkanmu. Aku telah gagal lagi dan lagi sebelumnya, kali ini, biarkan aku menantangmu untuk terakhir kalinya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.